Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam salam sejahtera kita semua. Semoga Selamat pagi, Pak. dalam keadaan sehat. Baik, hari ini terkait dengan mereview proposal yang kedua. Yang kedua kita harapkan lebih baik lagi proposalnya. Jadi syarat untuk melanjutkan ke pengolahan data adalah proposalnya sudah bagus dan sudah di ACC. Ya. Sebelum ke pembahasan mereview proposal, ini saya jelaskan dulu, saya ulangi lagi bagaimana merancang proposal yang bagus. Ya, kemarin sudah ada disampaikan punya Kak Aden Kaidar ya, senior, ini punya si Melenia Masita. Jadi ini dia ada 377 halaman ya. Ini yang bisa menjadi ukuran proposalnya. Oke. Sudah bisa kelihatan deh? Sudah ya? Udah bisa kelihatan ini? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Kemarin kan ada juga revisi. Ininya covernya itu berwarna, salah. Tinggal ikuti aja seperti ini. Judulnya diganti, ya kan? Ini kemudian ini proposal. Karena masih proposal. Kalau sudah ngolah data baru namanya skripsi. Oke, ini seperti ini ya. Nah, setelah cover, kemudian dia langsung ke kata pengantar. Ya, ke kata pengantar ini satu lembar. Satu lembar kata pengantar, satu lembar, kemudian daftar isi. Ya, daftar tabel dan gambar nanti aja nggak apa-apa. Baru langsung ke pakai ini aja ya, pakai file yang dikirim ini. Jadi nggak usah dirubah-rubah lagi. Kemudian bab 1. Ya, bab 1. Ini bab 1-nya. Nah, ini sudah saya jelaskan terkait dengan bab 1, ini gambaran umum. Paragraf pertama menyatakan gambaran umum. Maaf, Pak. Slide-nya nggak berubah, Pak. Nggak bergeser? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Masih di Masih di covernya, Pak. Oh, saya stop lagi. Gimana? Bab 1 udah kelihatan? Belum, Pak. Sudah, Pak. Yang tadi Sudah, Pak. Sudah, Pak. udah ya, bab 1 ya? Sudah, Pak. Bapak kelihatan. Nah, ini kan judulnya efektivitas endurance policy dalam menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran agregat ya. Agregat demand dan agregat supply pasca COVID-19. Pandangannya itu teori klasik dan Keynesian. Nah, jangan terkait dengan ini, endurance policy, itu kan istilah sendiri. Gabungan dari 3 kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial. Kita sebut namanya endurance policy. Ini kamu sendiri menamai ya. Kamu sendiri namainya apa? Gabungan dari 3. Jangan kemarin itu misalnya 3 polis misalnya. Jangan. Jadi membuat istilah sendiri. Kemarin itu ada juga tripolis. Ya, salah gitu. Jadi buat istilah sendiri. Ya, endurance police, strength police misalnya. Nah, kemudian dalam menjaga keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Kemudian menentukan negara, jangan misalnya singkatan gitu, tapi buat nama lainnya apa? Ya, nama yang lainnya di sini misalnya ASEAN Founder gitu ya. ASEFO misalnya, ASEFO atau apa lagi namanya gitu. Ya, kemarin itu ada contohnya Eagles dan seterusnya gitu. Itu cara menentukannya. Kita lanjut ke bab 1 ya.
ke bab 1. Ini sudah kelihatan bab 1-nya? Belum Pak, masih di cover Pak. Iya. Udah. Tunggu ya, kita kembali. Udah bisa? Udah kelihatan bab 1-nya? Pak, masih Belum, Pak. loading. Belum, Pak. Masih loading. Sinyalnya mungkin ini. Masih loading, Pak. Belum juga? Belum Pak, masih loading Pak. Udah, Pak. Pak. Udah. Udah? Udah Pak. Sudah. Oke, jadi tadi kan bagaimana menjaga keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Jadi demand dan supply nanti turunannya menjadi kurva ISLM. Kurva ISLM itu adalah kebijakan fiskal dan moneter. Nah, itu dia asalnya. Nah, di sini umum terkait gambaran kondisi umum, ya kondisi ekonomi seperti apa, ya kemudian setelah kondisi seperti ini umum bagaimana. Nah, paragraf kedua itu langsung terkait dengan bagaimana kondisi perekonomian dunia saat ini, ya. Jadi saat ini itu artinya ya hari ini. Kemarin kan sudah saya jelaskan dari link update-nya itu dari Worldometer ya. Hari ini sudah ada, setiap hari dia update datanya. Nah, bagaimana kondisi ekonomi dunia setelah adanya atau pada saat pandemi COVID bagaimana? Ya, bagaimana? Ini kan kemarin yang pada tahun 2020 ini kan, sekarang tahun 2021 sudah banyak referensinya. Kemudian COVID itu menyebabkan apa? Menyebabkan misalnya salah satunya resesi ekonomi. Nah, menurut siapa misalnya resesi ekonomi? Cari referensinya gitu. Nah, gitu. Nah, ini kan ada dampak pandemi COVID misalnya, cari itu ya. Nah, sudah ada dampak pandemi COVID itu menjadi resesi ekonomi. Kemudian seperti ginilah ya. Ini seperti ini banyak ya, banyak artikel-artikelnya di mana-mana bagaimana dampak COVID-nya itu. Kemudian misalnya beberapa kasus tertinggi di dunia COVID-nya, datanya, kemudian dijelaskan bagaimana perkembangannya dan dampak perlambatan ekonomi dunia misalnya. Kemudian COVID menyebabkan apa lagi? Banyak di internet. Cari di internet misalnya dampak COVID terhadap resesi ekonomi, ya gitu. Dari Bank Dunia, dari IMF dan seterusnya, gitu ya. Nih, kemudian dampaknya tersebut langsung dikaitkan dengan variabel yang mau kita teliti, ya. Oke, sebelum ke variabel kita tentukan negaranya. Negara-negara yang berdampak apa? Ini negara. Baru buat singkatan negara tadi. Negara ASEAN misalnya. Nah, jadi kita tujuannya kemana? Negara Afrika, misalnya ke Asia, ke Eropa, ke Amerika Latin dan seterusnya. Kemudian, nah ini dia langsung sebutkan nama singkatan negaranya ASEAN. Kemudian ini negara-negara ASEAN. Negara ASEAN ini tampilkan. Nah, di negara ASEAN itu ini 30 negara emerging market, ternyata di ASEAN itu masuk. Ya, 30 daftar emerging market, negara-negara yang maju pesat. Negara-negara berkembang yang maju pesat. Atau negara-negara yang maju, bukan negara maju, tapi negara-negara yang mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, ternyata di 30 negara emerging market ya ada yang ditanda ini ya, ada negara ASEAN, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina masuk 30 negara emerging market. Ya, ini sumbernya ya. Sumbernya. Kemarin sudah ada. Nah, setelah itu baru dipilihlah negaranya. Ya. Oke. Nah, ini negaranya. Nah,
ini terkait dengan variabel Y misalnya. Kalau variabel Y-nya misalnya GDP atau pertumbuhan ekonomi atau output, maka ini dia. Nah, karena GDP itu nggak ada per bulan, maka kita buat kuartal. Kuartal 1, kuartal 2. Jadi nanti kamu tinggal melanjutkan misalnya nanti tahun 2021 ini. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 misalnya, kalau udah sampai kuartal 3 tahun 2021. Oke. Sebelum COVID itu kuartal 1 2019 dan seterusnya. Pada saat COVID, kuartal 1 2020 dan seterusnya. Sampai sekarang. Seperti ini. Datanya, ya, ini sebelum dan setelah COVID ini ya, 2020. Nah, nanti tahun 2021 di sini. Kemudian, nah itu, jadi langsung masukkan ke variabel, jadi resesi ekonomi di beberapa negara ASEAN misalnya salah satunya menyebabkan terjadinya inflasi. Masukkan di sini inflasi. Karena inflasi per bulan, masukkan per bulan datanya. Ya. Data inflasi. Ini sebelum pandemi Covid. Januari 2019 sampai Desember 2019. Ini saat pandemi Covid. Mulai Januari 2020 sampai sekarang. Ya. Kalau ada data sampai September 2021. 2021. Silakan buat grafiknya. Ya. Dan buat grafiknya. Oke. Nah, ini buat penjelasannya bagaimana kondisinya. Nah, PDB dan inflasi itu merupakan variabel Y. Variabel Y-nya, ya, variabel Y. Oke. Nah, kemudian buat salah satunya, salah satu variabel X-nya tampilkan juga, gitu. Nah, ini NPL, salah satu variabel X-nya itu kebijakan makroprudensial itu indikator salah satunya adalah non-performance loans dia. Jadi tingkat risiko berkredit bermasalah, ini dia. Ini datanya, silakan dibahas variabel X-nya. Ya, jadi dampak dari COVID juga masuk kepada NPL. Jadi NPL bank itu mengalami kenaikan. Nah, ini penjelasannya. Ya, kemudian ini data yang per tahun. Kalau tadi GDP ada data yang kuartal, ini masukkan juga data per tahun. Berarti nanti di sini ada 2020. Ya, 2020. Oke. Ini data per tahun, kemudian ini inflasi per tahun. Ya, kenapa ada dua? Kenapa ada per bulan? Kenapa ada per tahun? Maka kita ikuti pengolahan data. Kalau metodenya itu simultan, misalnya, kemudian SUR, ya VAR, misalnya panel RTL, itu pakai data yang tahunan boleh. Tapi kalau uji bedanya baru pakai data yang bulanan atau kuartal. Ya, ini tahunan. Kemudian ini NPL tahunan. Ya, oke. Kemudian setelah itu baru identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu pernyataan ringkas yang negatif. Misalnya terjadi resesi ekonomi negara-negara ASEAN tahun sekian, kayak ini, seperti ini. Ya, jadi pernyataan ringkas yang negatif. Terjadi beberapa kenaikan harga-harga di negara ASEAN, misalnya tahun sekian. Gitu. Oke, ini pernyataan-pernyataan yang memang mau kita buktikan nanti. Batasan masalah terkait dengan variabel penentuan negara dan seterusnya. Nah, rumusan masalah boleh dibedakan dari rumusan masalah yang pertama itu modelnya model SUR. Jadi kalau mileninya model SUR, ya, jadi seemingly unrelated regression ya. Jadi rumusan masalah dipisahkan, ya, ini rumusan masalah SUR. Bagaimanakah pengaruh terhadap variabel-variabelnya ini? Ikuti aja ini contohnya, ya. Kemudian rumusan masalah yang model VAR, ini SVAR ini, ya. Jadi punya apa struktur lah ya.
SVAR dia. Nah, ini rumusan SVAR seperti ini, silakan kamu ikuti ya. Yang kemarin sudah dijelaskan juga. Kemudian rumusan masalah panel RDL. Oke. Kenapa metodenya beda-beda, Pak? Ya, itu. Ini metode simultan, ya. Ini selain dari simultan juga hampir sama, ya. Ini metode SUR, ya. Boleh simultan atau SUR, silakan. Karena ini basis datanya adalah teori, berbasis teori, ya. Ya, pendekatan simultan minimal variabelnya 2, dan kemudian ini SVAR, ya SVAR. Jadi kenapa SVAR atau kenapa VAR? Karena ini untuk menguji interdependensi. Semua variabel dinyatakan variabel dependen karena semuanya saling mempengaruhi. Maka pakai SVAR. Dari jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau model SUR dan model simultan itu masih jangka pendek, ini jangka panjangnya. Ya. Kemudian panel RTL itu menguji ya apabila lokasi objek penelitian kita itu lebih dari 1, dalam hal ini negara, maka kalau negaranya lebih dari 1, maka metode panel RDL yang secara panel itu sangat tepat. Ya, gitu. Jadi beberapa model. Ya, gitu. Nanti output luaran per negara nanti akan keluar. Kalau VAR itu per variabel, nggak bisa per negara. Kalau SUR atau simultan per variabel, nggak bisa per negara. Kalau panel RDL nanti keluar outputnya per negara, penjelasannya. Ya, itu kelebihan dari panel RDL. Nah, itu. Kemudian ini rumusan uji beda. Nah, uji beda t-test ini untuk menguji dampak COVID. Ya, dampak COVID, variabelnya aja boleh. Variabelnya dampak COVID terhadap ya, dampak COVID terhadap variabel-variabel yang kita teliti, dalam hal ini adalah inflasi dan GDP punya ini. Kita lanjutkan dari uji beda untuk menguji dampak COVID. Jadi sebelum dan pada saat terjadinya COVID, dalam hal ini inflasi dan di sini inflasi dan NPL ya boleh diujinya. Variabelnya juga boleh ya. Semua variabel juga boleh, silakan. Datanya per bulan, ya datanya per bulan atau kuartal kalau PDB ya. Nah, tujuan penelitian diikuti sesuai dengan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah tinggal dijawab aja, menganalisa bagaimana. Ya. Jadi jumlahnya sama dengan rumusan masalah. Ini tujuan variabel untuk SVAR-nya, ini tujuan variabel untuk model RDL-nya, dan ini tujuan untuk uji bedanya. Jadi kemudian manfaatnya nanti seperti biasa ya, kemarin sudah jelaskan manfaatnya ya. Nah, kemudian keaslian dan novelty penelitian. Keaslian dan novelty penelitian, kamu pilih 1, 2 atau 3 penelitian menjadi acuan. Ya, penelitian yang menjadi acuan kita itu punya siapa? Apa yang membedakan? Ya. Apa yang membedakan? Punya si A penelitiannya ini, punya si B ini, bedanya apa? Ini, sebutkan perbedaan. Nah, penelitian yang akan dilaksanakan kita, metodenya apa? Belum pernah ada penelitian di dunia ini yang menggunakan keempat metode, ya dengan variabel yang sama misalnya gitu. Ini negaranya juga dan tahunnya misalnya. Jadi bedakan judul, kemudian bedakan variabel, bedakan metode,
ya, bedakan lokasinya, bedakan datanya, beda semuanya. Pastikan di sini belum pernah ada penelitian yang sama ya menggunakan keempat metode, menggunakan ketiga kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial dengan 4 metode yang sama, sekalian sama. Kenapa? Karena dengan 4 metode itu relatif lebih mampu menjawab semua fenomena, baik secara teori, secara fenomena, kemudian dalam jangka pendek, jangka panjang, dan berbasis kepada negara dalam hal ini, gitu ya. Itu. Jadi semua metode saling menutupi, ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, tidak ada penelitian yang lain yang belum pernah ada yang menggunakan 4 metode dengan negara yang asifo juga dan dengan variabel yang sama. Ini menggunakan 4 metode. Ya, lokasinya juga belum ada, gitu ya. Menggabungkan semuanya, gabungan dari beberapa metode, variabel, negara, dan waktu, itulah yang punya novelty nanti yang tinggi, ya. Itu. Bab 2, silakan grand teorinya, ya ikuti juga sesuai dengan bab misalnya kalau judulnya di bab di buku yang saya kasih itu, misalnya bab 12, maka ikuti grand teorinya. Jadi grand teori terkait dengan penelitian ini adalah selain statistik klasik dan statistik Keynesian, kemudian modul Fleming. Jadi grand teori ISLM. Turunan agregat demand dan agregat supply nanti membentuk kurva ISLM. Nah, itu menjadi grand teorinya. Gitu. Sedangkan model teorinya, ya, ekspektasi rasional dinamis dan makroprudensial teori. Nah, ini, kemudian nanti ada juga misalnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, apply teori-teori yang dipakai, ya, konsep-konsep dan definisi yang dipakai di variabel. Nah, ini dia. Nah, ini yang keempat inilah yang grand teorinya dijelaskan, ya. Oke. Selanjutnya, oke. Nah, ini model permintaan agregat, ya, tadi permintaan dan penawaran agregat, ya. Oke, ini teorinya, silakan diikuti, ya. Kemudian langsung masuk kepada penjelasan di penelitian terdahulu, ya, kumpulan-kumpulan penelitian terdahulu. Kita lanjut, karena banyak. Ini dia. Jadi B, penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu. Di sini rangkuman dari penelitian-penelitian yang variabel Y-nya sama. Ya, metodenya dan hasilnya juga dirangkum seperti ini. Ya, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ya, di sini ada sekitar 80 ada 80 penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal artikel terdahulu yang menjadi referensi. Kemudian C, kerangka konseptual, ya, kerangka konseptual hubungan dari beberapa variabel berbasis teori. Ini hubungannya ada pengaruh kebijakan moneter, pengaruh kebijakan fiskal, dan kebijakan makroprudensial terhadap kondisi ekonomi. Ya. Nah, ini hubungkan menurut siapa? Ini hubungannya, ya. Kemarin sudah jelaskan juga. Kita agak cepat karena kan memang sudah jelaskan untuk pertemuan yang kemarin, ya. Kemudian kita masuk ke kerangkanya, kerangka berpikir seperti ini. Yunda udah kelihatan kerangka berpikirnya ini. Gimana, Pak? Kerangka berpikirnya udah kelihatan ini. Belum, Pak. Belum geser. Masih di mana? Rumusan masalah mobil uji B. Loh. Terlambat, ya. Ini udah kelihatan. Masih loading, Pak.
Berarti sinyalnya ya. Udah kelihatan kerangka berpikirnya? Sudah, Pak. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kerangka berpikir bagaimana perpaduan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan makroprudensial itu mempengaruhi penawaran dan permintaan agregat. Ya, kemudian pada akhirnya sasaran utamanya misalnya adalah stabilitas sistem keuangan, stabilitas ekonomi, ya. Indikatornya adalah misalnya inflasi, GDP, KAR, dan seterusnya ini. Ya, ini sudah dijelaskan juga. Kemudian kerangka berpikir itu membentuk kerangka konseptual SUR, ya, membentuk kerangka konseptual SUR. Nah, ini ya, ini kerangka konseptual SUR, ya, di mana variabel y-nya itu nanti lebih dari satu variabel, ya. Kemudian kerangka konseptual untuk SPAR, ya, SPAR ini seluruh variabel dikatakan memiliki interdependensi tersendiri, variabel y-nya saling mempengaruhi. Jadi seluruh variabel dikatakan variabel independen, saling mempengaruhi. Ya, dari jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Jadi ini. Kemudian metode ini panel RDL, ya, nanti outputnya dibahas berdasarkan atas negara, yang ini negara, ya. Kemudian uji bedanya ini sebelum dan sesudahnya ada juga. Ya. Nah, hipotesisnya, lihat rumusan masalahnya. Sudah kelihatan hipotesisnya? Belum, Pak. Sampai di mana? Masih di kerangka konseptual. Oh. Jadi hipotesisnya, lihat, perhatikan hipotesisnya, ya. Jadi hipotesisnya itu sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan hipotesisnya itu misalnya hipotesis penelitian model SUR, kemudian hipotesis penelitian model PAR dan panel RDL serta uji beda. Nah, ini bab 3, sudah masuk bab 3. Layarnya di mana? Sudah di bab 3. Masih di hipotesis, Pak. Masih di hipotesis, Pak. Sudah di bab 3. Masih loading. Kalau udah kabari ya. Udah? Belum, Belum. Pak, masih loading. Pak. Masih loading, Pak. Udah? Masih loading, Pak. Belum, Pak. Masih loading, Pak.
Udah bisa dimulai? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kok belum bisa sini ya? Iya, saya nggak bisa membagikan materi lagi. Ya.